warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Natasha Dianti dengan NIM 23022127. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang permasalahan dan solusi yang terkait dengan sarana dan prasarana sekolah. Pada tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Selamat menyaksikan. Sarana sekolah adalah fasilitas fisik yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar. Contohnya ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang olahraga, aula, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana sekolah adalah fasilitas fisik yang mendukung kegiatan di sekolah, namun tidak secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana sekolah adalah segala fasilitas fisik dan non-fisik yang ada di lingkungan sekolah yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Sederhananya ini adalah semua hal yang dibutuhkan agar proses belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar dan efektif. Tujuan utama dari administrasi sarana dan prasarana di sekolah adalah untuk memastikan bahwa semua fasilitas yang ada di sekolah dapat mendukung proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Dengan demikian, administrasi sarana dan prasarana sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Pengaruh sarana dan prasarana sekolah terhadap proses belajar mengajar sebagai berikut. Sarana dan prasarana sekolah memiliki peran yang sangat krusial dalam menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Ketersediaan dan kualitas sarana prasarana yang memadai dapat memberikan dampak positif dan signifikan bagi siswa, guru, dan keseluruhan lingkungan sekolah. Berikut pengaruhnya. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi belajar. Sarana yang menarik dan modern dapat memicu minat belajar siswa. Misalnya, laboratorium yang lengkap dengan peralatan canggih akan membuat siswa lebih tertarik pada pembelajaran sains. Yang kedua yaitu mempermudah pemahaman konsep. Sarana seperti alat peraga, media pembelajaran digital, dan buku referensi yang lengkap dapat membantu siswa memahami konsep yang sulit secara lebih mudah. Yang ketiga yaitu meningkatkan hasil belajar. Dengan adanya fasilitas yang mendukung, siswa dapat melakukan berbagai aktivitas pembelajaran secara efektif, sehingga berdampak pada peningkatan prestasi belajar. Yang keempat yaitu mengembangkan potensi diri. Sarana olahraga, seni, dan keterampilan lainnya memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Yang kelima yaitu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Ruang kelas yang bersih, ventilasi yang bersih, dan pencahayaan cukup akan membuat siswa merasa nyaman dan fokus dalam belajar. Permasalahan sarana dan prasarana sekolah saat ini menjadi sebuah isu sosial di sebuah pendidikan. Banyak sekolah yang saat ini memiliki permasalahan sarana dan prasarana sekolah, terutama pada daerah terpencil, seperti yang pertama yaitu kurangnya ruang kelas. Yang kedua yaitu bangunan kelas yang rusak. Yang ketiga yaitu kurangnya fasilitas pendukung seperti aula, laboratorium, perpustakaan. Dan yang keempat yaitu lapangan olahraga yang terbatas. Dan yang kelima yaitu akses teknologi yang terbatas. Pada saat ini tidak semua sekolah memiliki fasilitas komputer dan akses internet yang memadai untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi, terutama pada daerah terpencil. Pada zaman saat ini, hampir semua kegiatan menggunakan akses teknologi untuk memudahkan proses belajar mengajarnya. Dan yang keenam yaitu sanitasi yang buruk. Banyak sekolah yang memiliki fasilitas toilet yang kotor, tidak layak, bahkan ada di daerah terpencil itu ada yang sekolahnya tidak menggunakan toilet. Pada permasalahan ini akan mempengaruhi dampak pada anak seperti turunnya minat belajar anak, rasa semangat yang kurang, serta pencapaian kompetensi yang diharapkan tidak terpenuhi. Solusi terhadap permasalahan sarana dan prasarana sekolah yaitu yang pertama yaitu pemeliharaan berkala. Melakukan
pemeriksaan dan perawatan rutin terhadap bangunan sekolah, fasilitas, dan peralatan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Yang kedua yaitu pengadaan fasilitas digital. Di daerah terpencil harus diprioritaskan agar mereka juga dapat merasakan kecanggihan teknologi dan tercapainya capaian pembelajaran. Yang ketiga yaitu kerjasama dengan NGO. Bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan untuk mendapatkan bantuan dana dan sumber daya lainnya. Dan yang keempat yaitu perencanaan pembangunan sekolah baru. Jika jumlah siswa terus meningkat, pemerintah perlu merencanakan pembangunan sekolah baru yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Sekian penjelasan tentang permasalahan dan solusi sarana prasarana di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.